saya tidak sedang membicarakan tentang seseorang, saya tidak sedang membicarakan tentang satu orang yang memiliki pemahaman tentang hypergrace maupun grace di luar, tetapi kita mau dari kita sendiri, dari Bible saja. Karena kayak judulnya kan kita hari ini, hypergrace itu biblical. Benarkah? Apakah biblical itu artinya sesuai atau apa yang ada di dalam Alkitab? Karena saya sendiri mencari-cari hypergrace di Alkitab itu nggak ada. Gitu. Nggak tahu, kalau saudara nemu, tolong beritahukan ya, di mana ayatnya hypergrace. Saya nggak nemu hypergrace. Jadi nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada di Alkitab. Tapi kalau di Teluk Gerajakan kayaknya ada Bu. Hypergrace. Oke, John, mana John? Kamu kan anak STT sama Bu Yuriko. Di Sekolah Tinggi Teologi, Ibu pernah ada mata kuliah tentang mempelajari hypergrace nggak Bu? Atau kata hyper? Belum ada. Ada. Ada ya. Coba pernah lihat nggak di Bible ada kata hypergrace? Nggak ada. Nggak ada ya? Wah, berarti malam hari ini kita selesai dong. Hypergrace itu biblical, benarkah? Tidak. Tidak. Ya sudah selesai. Kita tutup ya dalam doa. Tutup. Itu kan yang ngasih istilah itu kan siapa itu yang nggak suka sama grace-nya ini terus dibilang hypergrace itu. Iya. Tapi kalau berkelimpahan banyak, Esther, di Alkitab berkelimpahan. Kalau berkelimpahan banyak ya. Yo. Berkelimpahan itu kan apa? Berkelimpahan Masuk itu kan super abound, gitu kan? Iya. Itu di banyak sih. Super abound dalam bahasa aslinya apa? Perisio. Berlimpah-limpah. Tapi kan bukan hyper juga. Hyper itu apa? Hypermart. Grace yang berlebihan. Ya, berlebihan ya. Ya, grace yang berlebihan. Betul ya, Bu Nina ya. Hypergrace. Ya, grace yang berlebihan. Padahal grace itu tidak berlebihan loh. Nanti saya mau membongkar kepada saudara, grace itu tidak berlebihan. Tapi kok kenapa sudah muncul Michael Brown pertama kali memunculkan kata hypergrace, lalu dikembangkan oleh orang Kristen. Lah sudah tahu tidak ada di dalam Alkitab, lalu dikembangkan. Gereja A, gereja B, sinode A, sinode B, sinode C, semua bicara tentang hypergrace. Sudah tahu salah tapi masih dibicarakan saja. Kan aneh ya saudara ya. Jadi rusak lah. Sekarang muncul lagi gitu. Muncul lagi sebuah pemahaman yang berkata bahwa kita di dalam Kristus itu artinya hypergrace. Kalau di luar Kristus itu tapi beragama, itu hiperlegalisme. Wah, ini malah aneh lagi nih, tidak ada dalam Alkitab lagi ini. Gitu. Tadi siang kami bicara beberapa pester kami bicara. Berarti yang namanya hiperlegalisme dan hypergrace itu sebetulnya nggak ada di dalam Bible. Tapi sekarang muncul di kekristenan Indonesia gitu loh, saudara. Nah ini kenapa judul ini kami sampaikan pada saudara supaya memagari saudara. Bila psikomo lewat, itu maka saudara sudah dipagari dengan pemahaman yang sesuai dengan Bible. Ya, contoh. Dikatakan bahwa kalau hiperlegalisme itu jika gagal, maka Tuhan mengingat dosamu. Tapi hypergrace berkata, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Ibrani 10:17. Itu bukan hypergrace, saudara.
Tapi dianggap ini hipergrace. Tuhan tidak mengingat dosa dan kesalahan kita itu katanya hipergrace. Lah hipergrace-nya sendiri kan nggak ada dalam Alkitab. Ini bukan hipergrace. Simpel saja sebetulnya. Ini adalah apa yang menjadi eksistensi Tuhan bagi kita, yaitu Tuhan tidak mengingat dosa kita. Sudah sesimpel itu sebetulnya. Tuhan tidak mengingat dosa kita karena Tuhan itu kudus, tidak mau berurusan dengan dosa. Apalagi dosa kita sudah diselesaikan Yesus. Tapi dikatakan hipergrace itu Tuhan tidak mengingat dosa kita, itu hipergrace. Bukan, saudara. Ada lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, itu hipergrace. Bukan juga. Gitu. Tapi kalau hiperlegalisme berkata, kita menunjukkan kasih kepada Tuhan, itu hiperlegalisme. Bukan juga. Sebetulnya, itu adalah truth sih. Kita menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan saudara melayani, saudara berdoa. Itu truth, kebenaran, karena kita telah dibenarkan, lalu kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi, dikatakan hipergrace itu kalau kita mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita. Bukan hipergrace. Oke deh. Sekali lagi, karena ini berkembang ke kekristenan, kan bahaya juga akhirnya menuduh kita itu adalah hypergrace. Padahal itu tuduhan itu tidak biblikal sama sekali gitu. Tuduhan itu hanyalah sebuah pemikiran manusia. Oke, kita ngelihat di dalam Bible aja deh. Saya ada yang belum kenal nih. Sword itu siapa ya di sini? Sword, bisa perkenalkan diri enggak? Halo? Yang akunnya Sword? Shalom, Renbulius. Renbulius dari mana? Oh ya, Selamat datang. dari Palangka. Wih, nggak doa malam ya Palangkana, dicariin Pastor Jun loh. Iya benar. Oke. Iya benar Pastor Kuku. Iya. Immanuel, dari mana Immanuel? Bapak Immanuel. Sword ini dari mana ini? Kalau saudara masuk kelas online ya, masuk di absen enggak ada, saudara langsung masuk, apa yang terjadi? Nah ini onsite. Kan pasti ditanya nomor induk mahasiswa, nomornya berapa? Ya, boleh tahu enggak yang belum kenal? Sword, halo, Sword ini siapa ya? Ada yang tahu? Ya Bu Yuriko ya, Ibu kan dosen loh. Tuh, udah ada suaranya. Nggak mau kenalan. Nggak kenalan. Nanti kalau kita keluarkan, katanya kita jahat. Halo? Ada pendapat enggak saudara tentang saudara yang berkata yang saudara ketahui tentang hipergrace? Silakan. Saya Pastor Kuku. Ya Bu Nani. Dianggap hypergrace itu kan dosa kita itu diampuni yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Lalu itu dianggap sebagai hypergrace.
salah satunya. Iya. Shalom Pak Immanuel, Makassar. Yaitu salah satu gereja tetangga kita itu, Bu. Saya sudah membaca itu pendapat mereka tentang hypergrace. Mereka berkata hypergrace itu kalau dosa kita diampuni, dosa yang lalu sekarang masa akan datang. Katanya itu hypergrace. Itu anugerah yang berlebihan. Kalau jadi menurut Ibu Tani bagaimana? Ya, kan kita berdasarkan dengan firman Tuhan. Ya, betul-betul aja, sah-sah aja. Nah, tapi mereka itu menganggap bahwa masa dosa yang akan datang diampuni. Orang nggak ketahuan lagi mau apa yang dilakukan. Iya. Sebetulnya kan masalah apa ini? Pemahaman saja ya, Bu ya. Iya. Pokoknya intinya kita tuh ya percaya kan karena berdasarkan dengan firman Tuhan. Cuman saya lupa ayatnya. Oke. Kalau memahami darah Yesus itu menghapus dosa, menghapus loh ya. Masa masih ada dosa yang akan datang? Kan dia sekali untuk selamanya mati. Ya. Wah, dari situ saja sudah itulah grace, tapi bukan hyper grace. Gitu. Kita tidak berlebihan apa yang Tuhan lakukan ini. Ya toh? Tidak hyper yang Tuhan lakukan ini enggak hyper gitu loh. Yaitu grace titik gitu kan. Grace titik. Ini Bu Leni keluar masuk mungkin sinyal ini. Ya. Ada hyper grace itu yang di salah satu pendapat mereka berkata bahwa hyper grace itu pengajaran yang sedang merebak saat ini, menekankan pada anugerah dan mengesampingkan pengajaran-pengajaran lain yang penting seperti pertobatan dan pengakuan dosa. Nah, kan keliru kan? Pandangannya hyper grace saja menurut mereka sudah tidak begitu. Padahal grace itu memang betul menekankan anugerah. Tetapi pertobatan itu terjadi itu setiap hari, Saudara. Metanoia, pertobatan. Artinya apa sih metanoia? Artinya apa, Bu Yuriko? Metanoia itu. Bukan pola pikir. Pola pikir kan? Nah, kan pola pikir bisa terjadi setiap hari kan? Betul nggak, Saudara? Iya, John? Oh, ya, Pastor. Nah, jadi Betul, Pastor. sebetulnya grace itu bukan hyper grace ya. Grace, ketika orang mengalami grace, itu terjadi pertobatan setiap hari. Bahkan setiap saat kita bisa bertobat, Saudara. Betul. Nah, jadi tuduhan mereka tentang hyper grace sudah keliru. Ya, karena nggak ada dalam Bible sih. Lalu dikatakan dengan hyper grace itu sama dengan hiper Calvinis. Wah, tambah bablasan lagi. Kacau. Tambah kacau. Lalu ada namanya theological premise, pernyataan teologi awal yang implikasinya menunjukkan bahwa ini menyimpang gitu. Ya memang menyimpang sih. Hyper grace memang menyimpang dari Bible. Premise atau premise itu salib Kristus telah menebus dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Seluruhnya sudah diampuni Tuhan. Oke deh, saya tidak bicara ke sana ya. Kita fokus deh. Karena ada lagi
Hypergrace mengajarkan itu selalu membedakan gereja yang mengikuti grace, kasih karunia atau anugerah, dan gereja yang mengikuti hukum. Padahal ya, hari ini sebetulnya tidak ada gereja itu yang under law. Tidak ada, saudara, gereja under law. Di Bible under law itu ada. Karena under law itu bicara tentang masa. Under law itu bicara tentang masa. Kalau saudara perhatikan di sini ya, coba lihat di peta diagram ini. Kelihatan ya? Betul, Pastor. Under law itu adalah masa ketika di masa lalu sebelum masa anugerah. Hari ini itu kita ada di dalam masa anugerah. Masa yang akan datang itu masa perjanjian baru. Perjanjian baru. Kalau kita adalah perjanjian baru yang grace. Jadi tidak semua perjanjian baru itu kita dapatkan. Itu pernah kita bahas ya. Jadi saudara, salah satu isi perjanjian baru yang tidak kita dapatkan adalah pemulihan kerajaan Israel. Nah, kita kan tidak di sana. Kita tidak ada di dalam pemulihan kerajaan Israel. Kita adalah ciptaan baru in Christ. Kita under grace. Di dalam kita ada the Spirit of Christ. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Christ in you. Spirit of Christ itu di dalam kita. Nah, kalau di perjanjian baru, itu bukan Spirit of Christ. Karena bukan Spirit of Christ yang ada di sana, tapi Kristus yang datang kedua kali menyatakan dirinya. Itu di masa yang akan datang. Nah, tuduhan hypergrace itu membedakan antara gereja grace dan gereja law. Padahal hari ini rupanya nanti saudara ya, saya 2 tahun lalu kalau tidak salah waktu leaders meeting YHS di Surabaya. Mungkin saudara ada yang datang, ada yang enggak. Itu saya menyampaikan 3 gereja yang ada di dalam Bible. 3 gereja dalam Bible, yaitu the Church of Wilderness, the Church of the Body of Christ, yaitu ini yang under grace, dan the Messiah Church, gereja Mesias. The Church of Wilderness itu gereja yang orang-orang yang dipanggil keluar dari Mesir menuju Kanaan di bawah pimpinan Musa. Itu adalah gereja itu adalah gereja under law. Karena dipimpin oleh law. Di padang gurun dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Jelas sekali dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 3. Tapi masa gereja under law itu udah berakhir. Maka hari ini jika ada yang berkata ada gereja under law, itu tidak sesuai dengan Bible, saudara. Karena gereja under law itu sudah lewat masanya. Hari ini tidak ada gereja under law. Hari ini itu sebetulnya semua gereja under grace. Semua orang Kristen itu under grace hari ini itu. Hanya mereka masih memegang Taurat, itu saja sih. Karena sekarang ini masa grace. Today is the dispensation of grace of God time. Hari ini tuh masa dispensasi anugerah Elohim, dispensasi anugerah Tuhan. Jadi kalau hypergrace berkata bahwa hypergrace itu membedakan gereja yang mengikuti grace dan gereja yang mengikuti law, itu sebetulnya mereka akan percaya Yesus toh. Hanya mungkin masih memegang aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat. Tapi mereka kan menyembah dan percaya Yesus yang juru selamat, sebetulnya mereka under grace. Hanya masih melakukan tradisi, norma, aturan, itu saja. Sebetulnya di mata Tuhan,
Today itu adalah masa anugerah. Itu saja sih, cuman kita bersyukur sekarang kita tidak lagi memegang aturan norma itu, tapi aturan norma ada supaya hidup kita menjadi bijak dan menjadi teratur. Coba ya, sepak bola. Sepak bola itu kalau tidak ada aturan, maka tidak ada keluar garis. Kalau sepak bola tidak ada aturan, maka bola bukan ditendang, tapi dipegang. Padahal yang boleh memegang bola cuma kiper. Sepak bola kalau tidak ada aturan, maka orang bermain itu lebih dari 45 menit. Capek. Tapi kalau di dalam aturan, itu mereka bebas bermain, tetapi tetap dalam aturan. Nah, itu grace itu seperti itu. Saudara, under grace, di dalam Kristus, in Christ, itu ada aturan norma. Nanti ada di poin ketiga yang mau saya sampaikan pada saudara. Jadi kalau tuduhan ini adalah hyper grace, itu keliru besar. Karena hyper grace tidak ada di dalam Bible. Yang ada cuman grace dan under grace. Hyper grace itu tidak ada di dalam Bible. Kalau abundant atau tadi di dalam bahasa Yunaninya perisio, artinya super abound, berlimpah-limpah, itu ada. Karena saudara, grace itu dari Tuhan itu memang berlimpah. Tetapi ketika diterapkan dalam hidup kita, kelimpahan grace itu justru membatasi kita. Justru membatasi kita untuk kita hidup benar, tidak hidup dalam dosa. Nah, itulah grace. Tapi yang tidak paham grace, menuduh kita ini hyper grace, mereka berkata, enak ya, kamu sudah diampuni Tuhan, bebas berbuat dosa. Nah, itu tuduhan saja. Itu olokan atau ejekan. Di mana mereka tidak memahami akan bahwa grace itu adalah in the Bible, hyper grace itu tidak di dalam Bible. Lalu juga dikatakan gereja tidak berjalan dalam anugerah atau hukum, tapi gereja berjalan dalam Kristus yang adalah anugerah dan kebenaran. Betul, ini memang betul begitu. Nah, namun saudara, kita gereja ini, saudara kita ini berada under grace, tapi dituntun Tuhan. Kita ini dibenarkan, tapi kita dituntun oleh grace itu untuk hidup di dalam kebenaran. Ngerti, katakan amin. Amin. Oke deh, sekarang ya. Salam Pak Sumardi. Salam Pak Sumardi, Manado. Halo, Master. Pak, ditunggu lagi ya khotbahnya. Oh, baik, Master. Nanti temanya kami sampaikan, Pak. Karena sekarang dipilih ini yang khotbah di Morning Devotion. Oke deh. Oh, siap, Master. Sekarang kita masuk, kita belajar tentang hypergrace ini. Hypergrace itu biblikal, benarkah? Tadi saudara sudah tahu dan sudah menjawab bahwa hypergrace itu tidak ada di dalam Bible. Sekarang kita lihat yang ada dalam Bible. Ayo minta satu orang baca yuk Roma 5 ayat 15. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Elohim itu sebanding dengan pelanggaran sebab karena pelanggaran satu orang yaitu Adam, banyak orang mengalami maut. Tidak sebanding, Bu. Betapa lebih lagi anugerah Elohim dan karunia yang diberikan karena anugerah
yang melalui satu orang yaitu Yesus Kristus telah melimpah kepada banyak orang. Nah, ini ada kata melimpah, perisio. Ayat ini adalah salah satu yang dipegang oleh mereka yang menganggap dirinya itu hyper grace, tapi juga ditentang oleh orang-orang yang tidak setuju akan hyper grace. Kan yang melimpah itu kan kasih Yesus. Tetapi setelah dikasihi, kan kemudian grace itu kan memberi kita garis, bukan hyper. Kan tidak hyper toh, saudara. Di dalam bahasa Inggris, silakan Bu Nani, kan Peter bahasa Inggris. But not as the offense is the free gift. For if Also, through the offense of one many death, be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. jadi Jesus grace, anugerah Yesus itu berlimpah kepada banyak orang, ke semua orang. Anugerahnya itu berlimpah. Tetapi ternyata anugerah yang berlimpah itu kita dapatkan berlimpah. Tapi bukan berarti kita berkelakuan itu sebebas-bebasnya. Ngerti katakan amin? Amin. Coba ya, Amin. Amin. Pak Bu Nani jadi Ya. istrinya Pak Slamet. Kan grace toh, anugerah nggak Bu? Iya, betul. Tapi kemudian pasti kan juga grace itu tidak bebas juga. Nanti Pak Slamet pergi, Ibu kan pasti nelpon itu. Di mana kok udah pulang-pulang? Nah, betul nggak? Iya Pak Sumardi ya? Itu dulu Pak, sekarang enggak, wis karep-karepe. Karena tempo hari sama saya, Pak Slamet, menguburkan jemaat. Setelah memakamkan jemaat, mestinya pulang ke Malang itu belok kiri. Ini Pak Slamet belok kanan. Loh Pak, kemana? Ternyata ngopi, saudara. Waktu ngopi, lu kok gak pulang? Kemarin, ini mana Pastor Daniel Subianto? Oh, enggak ada ya. Pastor Daniel Subianto, saya ajak juga melayani tutup peti jemaat. Setelah itu saya pulang. Saya sudah di rumah. Lalu istrinya Pastor Daniel telepon saya. Istrinya Pastor Daniel Subianto. Pastor Kuku, masih melayani kematian? Loh enggak Bu, saya sudah dari tadi di rumah. Loh lah, Pak Daniel kemana ya? Loh ya enggak tahu Bu, sudah pulang dari tadi kok. Nah kan. Grace itu free but not cheap. Grace itu anugerah free, cuma-cuma tetapi tidak murahan gitu. Jadi Pak Daniel nggak pulang-pulang, dicariin istri, saudara. Dicariin istri. Ya kan, berarti boleh pergi, tapi ya pulanglah, kan gitu. Kecuali saudara kalau jomblo, ya silakan. Ya oke. Tapi kan paling dicari satpamnya rumah ya. Satpamnya rumah kan pasti nyari ini jam malamnya jam sekian gitu. Ya saudara bisa menangkap ya saudara ya, mulai menangkap ya bahwa grace itu bukanlah hyper. Hyper itu artinya apa sih hyper itu? Lebih. Berlebihan kan? Berlebihan. Hyper itu dalam KBBI itu berlebihan atau di luar atau melampaui batas. Padahal grace itu tidak melampaui batas. Katakan amin. Amin. Tidak melampaui batas grace itu. Ada batasnya. Contoh tadi kan kehidupan rumah tangga suami istri. Gitu. Nah, sekarang grace untuk memahami anugerah, memahami Bible, grace itu juga menuntun ternyata tidak
all the Bible is written for us, but not all the Bible, apa saudara? Is written to us. Given to us. Nah, kan? Ternyata menuntunnya begitu. Berarti kan betul toh saudara. Grace kita dapatkan itu berkelimpahan, tapi kelimpahan grace itu akan membuat hidup kita menjadi baik, menjadi bijaksana, dan apa saudara, kita menjadi saksi. Katakan amin. Amin. Wah, yang saya ucapkan ini ada ayatnya loh saudara. Jangan khawatir, itu semuanya biblical kok. Tapi karena masih nanti yang poin ketiga sehingga terucap di awal, ya bersyukurlah. Oke, berikutnya sekarang. Silakan tolong dibaca lagi. Wait. Bentar. Oh, ngeheng. Oke. Sekarang kita akan melihat hypergrace-nya. Roma 5:20, silakan. Siapa yang baca? Namun, hukum Taurat datang supaya kesalahan bertambah banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, anugerah semakin bertambah banyak. Ya. Jadi, di mana ada dosa, dosa itu bertambah banyak, anugerah bertambah banyak. Nah, ini ayat ini dianggap bahwa kita ini menerima hypergrace. Anugerah yang berlimpah-limpah. Kalau berarti boleh dong dosa bertambah banyak. Karena kalau kita melakukan dosa banyak, nanti anugerahnya tambah banyak. Masa pemahaman grace gitu, saudara? Iya, gitu nggak? Betul? Tidak. Tidak, toh? Tidak. Masa gini? Saudara sudah melayani di gereja A. Lalu saudara dijadwal nih, minggu depan ya, kamu diaken, kamu khotbah. Lalu saudara minggu depan, oh enggak bisa. Saya minggu depan, saya akan ngelayan di gereja B, gereja C. Loh, ini sudah jadwal loh. Masa gitu? Grace tidak begitu. Grace membuat orang itu memiliki submission di gerejanya itu, penundukan diri. Grace itu dia akan membuat dia tertanam, berakar, tertanam, dan bertumbuh. Bukan berpindah-pindah. Ngerti, katakan amin. Amin. Karena Tuhan memanggil saudara untuk tertanam di gereja tertentu. Nah, seperti saya, sekarang dipanggil, anugerah itu memanggil saya di gereja ini. Untuk apa? Untuk saya tertanam gitu. Saudara sekarang ada di SWOT ini. Itu saudara dipanggil untuk bertumbuh. Kalau kemudian ikut satu pengajaran anugerah lalu saudara ngikut yang bukan anugerah, maka saudara jadi bingung, jadi mix. Itu saya ada gambarnya sih. Oke, berikutnya. Apakah hypergrace itu biblical? Nah, ini saya ambil dari Hypergrace Gospel, di mana dosa bertambah banyak, maka grace itu melimpah-limpah, super abounded atau hyper periseu. Nah, melebihi yang melebihi batas. Periseu itu super berkelebihan gitu ya. Ekses. Jadi betul-betul berlebih-lebih. Kalau mungkin berarti anugerah itu apa, saudara? Kalau dituang di gelas air itu bisa apa? Bahasa Jermannya itu numplek. Apa? Apa namanya? Luber. Meluber ya. Padahal saya nanti akan tunjukkan pada saudara ayatnya. Anugerah itu bukan luber. Tumpah gitu ya. Enggak tumpah. Kalau tumpah berarti kan kebuang. Anugerah tidak pernah sia-sia. Rasul Paulus berkata anugerahnya diberikan kepadaku tidak sia-sia. Kalau luber berkelebihan, kebanyakan tumpah. Tumpahnya kemana? Kalau tumpahnya kena orang lain, oke.
Nah, tidak seperti itu padahal. Jadi kalau diterjemahkan di situ adalah where sin increase and abounded grace, yaitu God's unmerited favor, has surpass ya apa bacanya itu? Bu Nina itu yang bisa baca. Bu tolong dibaca Bu. Bu Nina mana Bu Nina? Halo, Bu Nina mana Bu Nina? Maaf, saya baca tapi masih di unmute. Ya. Silakan Bu. Di mute ya. Yang translation ke bawah Bu. Ya. Where sin increased and abounded, grace, God's unmerited favor, has surpassed it and increased the more and superabundant. Itu dalam Amplified Bible. Terus yang bawahnya Bu, the Bible describe. The Bible describes God's grace as hyper. It's over, above, and beyond superabundant. God's grace is greater than you know. Nah, yang kalimat the Bible describe God's grace is hyper, it's over, above, beyond, superabundant. Ini betul dari Tuhan itu superabundant. Tapi ketika kita terima, itu tidaklah membuat kita alami satu hyper, saudara. Karena kalau hyper, maka kita menjadi orang yang hidupnya jadi seenaknya sendiri gitu. Oke deh, saya tidak ke sana. Nah, ini yang betul. Grace itu the one thing that never change. Grace itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Satu hal yang tidak pernah berubah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jadi Yesus yang melimpahkan anugerahnya kepada Adam, kepada Nuh, kepada Daud, itu sama dengan Yesus yang memberikan anugerahnya kepada saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Nah, kalau hyper itu ada sekarang, harusnya ada dong di zamannya Nuh. Betul enggak, saudara? Jadi, saudara, anugerah bukanlah yang berkelebih-lebihan. Dari Tuhan memang berkelimpahan. Tapi nyampe kepada saudara, nanti tunggu, ayatnya akan saya buka. Yesus tidak berubah, anugerahnya juga tidak pernah berubah. Grace and truth come through Jesus Christ. Jadi anugerah dan kebenaran itu datang melalui Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang mana? Yaitu Yesus Kristus yang 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. The gospel of the grace of God, Injil anugerah Tuhan, Injil anugerah Elohim itu adalah Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, jadi Yesus yang telah dikubur, and that rose again, dan telah bangkit kembali pada hari ketiga sesuai dengan the scripture, sesuai dengan yang tertulis di kitab suci. Free salvation itu adalah percaya Yesus yang telah mati dikubur bangkit plus nothing. Inilah gospel, kurang itu ya, kurang L. Itulah gospel of grace itu, saudara. Yaitu itulah Injil anugerah itu. Jadi anugerah diberikan kepada kita dari Tuhan itu berkelimpahan. Tetapi nyampe kepada kita, kelimpahan anugerah itu justru memberi arahan kepada hidup kita. Contoh, saudara, tadi saya umpamakan di permainan sepak bola itu. Kan ada aturannya. Oke. Berikutnya adalah apa sih definisi anugerah? Apakah anugerah
atau hypergrace atau anugerah yang berkelimpahan. Hyper itu artinya eksesif, berlebih atau above normal, di atas normal. Grace itu adalah free, cuma-cuma, dan unmerited favor yang yang kita ini tak layak menerimanya, tetapi Tuhan tunjukkan kepada manusia. Tuhan berikan, itu grace. Jadi kalau anugerah itu bebas, berlebihan, lalu tidak layak kita terima, tapi Tuhan tunjukkan kepada kita secara berlebih-lebihan, itu tidak biblikal sih, saudara. Alkitab tidak begitu. Oke. Lalu apa yang salah dengan hyper grace? The error of hyper grace. Apa yang salah dengan hyper grace? Ya membuat berkelebihan itu tadi, saudara. Melalui surat ini kita belajar tentang anugerah Tuhan. Ini saya ambil di salah satu tulisan itu begini, contoh ya. Gospel itu pesan. Hukum, salvation by work. Hyper grace itu salvation by grace alone. True grace, salvation by grace alone. Ini tidak usah di-capture ya, saudara. Ini tidak perlu di-share. Karena ada hal-hal yang di sini yang kurang oke gitu. Di sana. Yang nanti kita buka. Oke deh. Tolong dibaca Roma 11 ayat yang ke-6. Silakan. Jika karena anugerah, maka itu bukanlah hasil dari perbuatan. Jika demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah. Nah, di Roma ini dikatakan bahwa bukan anugerah kalau itu Hasil perbuatan. hasil perbuatan. Ada suara gluduk-gluduk. Sorry ya, saya mute. Yang gluduk-gluduk di mana ya? Oke. Ada yang di jalan? Sudah tidak ada, Pastor. Di telinga saya jelas banget. Oke. Ada yang dengar nggak, saudara? Mau hujan, Pastor, mungkin. Ya, Hah? saya juga dengar. Ya, dengar ya. Tadi, Iya, kebluduk lagi. tadi Betul, Bu. ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Ya, sudah hilang nih. Udah hilang. Di telinga saya masih Udah hilang. masih kenceng. Oh, udah hilang, Pastor. Sudah hilang, Pastor. Itu Oke. Pak Sword itu Sudah. yang di unmute. Nah, sekarang kan yang di unmute saya, Pastor Kuku. Word. Nah, Bu Abigail sudah, saya juga mau di mute lagi. Oke ya, sudah ya. Thank you. Oke. Di ayat ini anugerah itu apa sih? Bahwa anugerah itu adalah satu, bukan karena perbuatan kita. Karena kita tidak layak kok sebetulnya. Martin Luther pernah berkata, our works do not generate righteousness. Perbuatan-perbuatan kita tidak menghasilkan kebenaran. Rather our righteousness is in Christ generates works. Nah, namun kebenaran kita di dalam Kristus itulah yang menghasilkan kebenaran. Ini bukan hyper grace, saudara. Ini grace and truth. Grace-nya adalah kita dibenarkan. Christ is our righteousness. His blood itu membenarkan kita, menguduskan kita. Itu grace. Tetapi kemudian grace itu membuat kita generate righteousness. Kita menghasilkan satu perbuatan kebenaran. Generates works and righteousness. Perbuatan di dalam kebenaran.
Jadi justru anugerah itu tidak pernah sendiri. Anugerah selalu berjalan dengan truth. Karena Yesus adalah pribadi grace and truth. Karena Yesus adalah Yesus memberikan kita anugerah, lalu membuat kita melakukan satu kebenaran. Nah, ini bukan hyper grace, saudara. Justru grace itu menuntun kita untuk hidup benar. Yang berikutnya adalah oke, saya lihat di kolom chatting dulu. Jadi sifatnya duniawi. Yang maksudnya sifatnya duniawi apa, John? Silakan John, kasih tanggapan dulu. Ya tadi biasa saya lihat tabelnya itu, jadi ada itu dikatakan bahwa sifatnya no repentance, terus ada bias, terus worldly. Saya pikir bahwa sudah tidak ada pertobatan, terus menuju lagi kepada nafsu diri sendiri, nafsu duniawi. Apa beda dengan sifat duniawi? Hyper grace itu. Jadi saya lihat tabelnya begitu. Melihat reasonable-nya hyper grace itu ya? Iya, tadi di tabel itu loh, saya baca urutannya ya. Oh iya yang di table. Makanya aku tadi bilang itu kalau mau capture boleh, tapi jangan di yang hyper grace itu ya. Oh yang wrongdoing in life itu ya? Ya. Ya. Worldly terus ada lagi tulisan lust, terus habis itu ada lagi no repentance, tidak ada pertobatan. Ya. Beda dengan true grace. Tidak ada pengakuan dosa dan no godly sorrow, tidak ada apa namanya? Sorrow itu apa? Kesusahan ya? Penyesalan. Tidak ada penyesalan godly, ilahi. Tidak ada penyesalan dosa ya. Iya, maksudnya itu pengakuan dosa sih. Jadi padahal kita perlu mengaku dosa enggak? Kita perlu mengaku dosa enggak? Halo? Jadi John masih perlu mengaku dosa? Pengakuan dosa kita melalui menerima Kristus. Oke. Kan pengakuan dosa tidak mendatangkan pengampunan. Tapi darah Kristus Yesus yang dicurahkan itu yang membuat kita diampuni. Ya. Maka pengakuan dosa kita ini bukanlah untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi karena saudara ini anak-anak Tuhan dan mengasihi Tuhan. Contoh, saudara pasti kan diampuni toh oleh rekan-rekan di sini. Kalau saudara sorry ya, itu kan bukan berarti untuk diampuni karena sudah diampuni. Sorry ya, aku terlambat. Sorry ya, aku sibuk. Sorry ya, aku tadi begini. Itu kan untuk apa, saudara? Untuk apa ya, kira-kira? Ngerti ya maksudnya ya, saudara? Excuse. Kan saudara punya anak salah, sebelum dia minta sorry, saudara kan sudah memaafkan. Tetapi ketika dia sorry, itu kan berarti apa, saudara? Kan saudara, hati saudara senang gitu. Senang. Itu menyenangkan saudara. Oh iya ya, aku punya anak itu jujur. Aku punya teman baik ya. Dia salah, tapi aku mengampuni dia. Tapi dia ngomong sorry. Berarti dia orang baik ya. Kan saudara senang tuh hati saudara. Jadi lega gitu. Nah, kalau saudara mengaku dosa kepada Tuhan, bukanlah untuk pengampunan lagi, karena pengampunan sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh darah Kristus, saudara mengaku dosa kepada Tuhan. Itu hanyalah salah satu cara saudara untuk memuliakan Tuhan saja. Makanya masih diperlukankah sekarang pengakuan dosa? Saudara, kalau engkau mau memuliakan Tuhan, lakukan saja. Memahami kesalahan ya, Pak Immanuel. Jadi kan tidak ada hubungannya dengan vertikal, itu horizontal. Contohnya horizontal di kitab Yakobus.
hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya engkau menjadi sembuh. Nah, kan? Tuhan menyembuhkan, tetapi untuk sesama, kalau saudara supaya nggak ada ganjalan, di hati nggak ada ganjalan, yang ngomonglah sorry ya, gitu. Nah, itu kan Yakobus 5 ayat 17 ya kalau tidak salah itu. Oke deh, saya lanjutkan dulu. Saudara lebih paham dari saya kalau yang di situ. Titus 2 ayat ke-11, silakan baca seorang, yuk. Ayo, silakan. Titus 2. Iya Pak, silakan. Titus 2 ayat 11, sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Nah, anugerah yang menyelamatkan itu sudah nyata. Yang kedua, anugerah itu adalah penyelamat. Tapi setelah diselamatkan, kan tidak sembarangan. Sebetulnya saya mau muterkan video ini, saudara, belum saya copy. Ada video anjing itu terjebak di aspal. Lalu tubuhnya penuh aspal. Saudara pasti pernah lihat ini. Lalu anjing ini nggak bisa menyelamatkan diri. Ada seseorang menyelamatkan. Setelah, memang ini anjing sih, saudara. Setelah anjing ini diselamatkan, lalu dia dibersihkan. Kan diselamatkan kan? Dibersihkan. Tapi ketika anjing ini setelah diselamatkan, anjing itu tidak pergi lagi ke aspal yang hitam lumpur tadi, atau dia pergi, enggak. Dia justru tinggal di rumah orang yang menyelamatkan, dia dipelihara, dikasih makan, dia loyal, dia setia dengan orang itu. Nah, saudara, kalau orang itu mendapat anugerah, sudah diselamatkan, masa kita tidak mau loyal, setia kepada yang menyelamatkan kita? Itu truthnya di situ. Roberto nanya Yohanes 1 ayat 9. Oh, mungkin Roberto belum, karena baru gabung ya, jadi belum tahu. Roberto tak kasih tahu ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu yang pertama. Ayat itu tidak ditujukan kepada orang percaya saat ini. Karena ayat itu yang ngomong adalah Yohanes. Siapa Yohanes? Murid Yesus. Siapa Yohanes? Rasulnya Israel. Jadi dia bukan rasul tubuh Kristus. Itu yang pertama. Nanti kamu tak kasih gambarnya saja. Siapa namanya? Roberto. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, kita itu jamak, yaitu Israel. Nation. Kalau kita mengakui dosa kita, nation, jamak, nasional, secara nasional, secara bangsa, dia setia dan benar sehingga dia mengampuni dosa kita. Nah, itu nation, Israel, segala dosa kita, membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Jadi itu bicara tentang Israel yang melakukan pertobatan. Kita tidak begitu. Kita itu Kristus telah mengampuni kita. Ayat ini memang digunakan oleh banyak orang Kristen sih. Tapi padahal ayat itu tidak ditujukan langsung kepada kita. Tapi kalau membuat orang untuk bertobat, ya jangan pakai ayat ini. Sudah kabarkan kabar baik tentang Yesus saja, titik. Yesus mengampunimu, Yesus mengampunimu. Tapi dosaku besar, gak peduli. Yesus mengampunimu. Sudah selesai. Ya Roberto, bisa dipahami. Hai. Mana Roberto? Jadi kamu kalau memberitakan Injil di jalan-jalan, jangan pakai ayat ini ya, Roberto. Ya, Pastor. Iya. Sudah kabarkan kabar baik saja. Ini start. Cari Bu Hana lagi nanya saya tak. Nah, lanjut sekarang. Anugerah itu menyelamatkan kita. Agama dan semua perbuatan-perbuatan agama itu bekerja untuk keselamatan.
Tetapi anugerah menuntun kita untuk kita melayani Tuhan. Roma 14 ayat ke-7, silakan dibaca. Karena tidak seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Karena jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. 9. Untuk inilah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, yaitu supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Saudara, kita hidup itu bukan untuk diri sendiri. Mati juga bukan untuk diri sendiri. Kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Kita milik Tuhan. The best reason untuk alasan ini adalah ayat 9 ini. Untuk inilah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali. Kristus mati, bangkit, hidup kembali ini apa, saudara? Ini kan gospel of salvation. Ini kan 1 Korintus 15 ayat 1-4. Inilah adalah Injil keselamatan kita. Inilah yang menyelamatkan kita, yaitu Kristus yang telah mati, dikubur, bangkit, dan hidup kembali. Jadi gini, saudara. Yang ketiga, anugerah itu membuat kita menjadi orang baik, menjadi berkat, dan menjadi saksi. The best reason-nya adalah grace. The best reason for grace adalah Kristus yang telah mati, dikubur, dan bangkit. Yaitu kita tidak hidup untuk diri sendiri. Betul. Tidak untuk diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya ini. Ayo, tolong dibaca Efesus 6 ayat 1 dan Kolose 3:20. Silakan. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena itulah yang sepatutnya. Anak-anak, patuhilah orang tuamu dalam segala hal, karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, kalau di dalam keluarga, anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Kan kita in Christ, toh. Mestinya kita menghormati orang tua, toh. Kan kita in Christ, toh. Hormati orang tua dalam segala hal. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ya itu saja. 1 Timotius 5:4, tolong dibaca. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, biarlah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada keluarganya sendiri dan membalas budi kepada orang tua, karena itulah yang baik dan berkenan di hadapan Elohim. Berbakti kepada keluarganya sendiri artinya memperhatikan keluarga. Membalas budi kepada orang tua. Itu yang baik. Jadi justru grace itu membuat kita menjadi orang baik, menjadi benar, dan menjadi saksi. Katakan amin. Amin, amin. Ini jadi bukan hiper grace sudah diselamatkan lalu kurang ajar sama orang tua. Bukan begitu. Bebas berbuat dosa dengan meninggalkan keluarga. Bukan begitu. Karena di sini dikatakan apa? Berbakti kepada keluarganya sendiri. Itulah grace. Ngerti, katakan amin. 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 Ini saya mendapatkan tulisan ini. Bu Nina, tolong dibaca, Bu Nina. Sekalian tolong diartikan dong. A real man. A real man is honest. Bu, langsung diterjemahkan, Bu. A real man. Manusia sejati. Manusia sejati is honest, jujur, takes care of his kids, mengasihi atau merawat anak-anaknya. Ya. Gives up his seat for a woman, memberikan tempat duduk untuk seorang wanita. Tells the worst truth. Jadi kalau naik bis, naik kereta, kalau ada wanita berdiri, saudara duduk, ya kasihlah tempat duduk. Maksudnya gitu loh, saudara. Iya, Bu, ya? Ya. Jadi jangan cuek. Itu real man, saudara. Itu betul orang-orang yang under grace itu kayak gitu. Silakan, Bu, tells the words. Tells the worst truth instead of his best lie. Menceritakan atau menjelaskan kejujuran yang terburuk daripada menutupi kebohongan yang terbaiknya. Kemudian pendengar yang baik, listen. Pendengar, pembaca, is well groomed, behave, ya apa namanya?
berperilaku baik, ya. Ya, is secure enough to have her stand in the limelight. Cukup nyaman atau apa namanya? Secure enough itu ya cukup nyaman atau cukup aman untuk berdiri di sebelahnya. Tersenyum, romantis. Oh, ternyata ya. Orang under grace itu romantis ya, saudara ya. Ayo siapa yang nggak romantis? Romantis, oh, tentu saja. Ayo siapa yang di sini yang kurang romantis? Pasti kurang hyper grace. Kurang hyper grace-nya. Oh, kurang grace-nya. Kurang grace. Kurang grace-nya ya. Oke, terus. Minds his manners, memperhatikan perilaku atau budi pekertinya. Ya, sopan santun lah. Ya, sopan santun. Holds doors open for others, membukakan pintu untuk orang lain. Ya. Mendahulukan orang lain maksudnya. Is trustworthy, dapat dipercaya. Ya, is on time, tepat waktu. Treat service personnel with the respect they are due. Jadi melayani secara pribadi dengan penuh hormat. Loves and respect his parents, mengasihi dan menghormati orang tuanya. Ya, tadi kita baca. Makes mistakes, melakukan kesalahan. Doesn't hold mistakes others make against them, tidak mengulang atau mengingat-ingat kesalahan orang lain untuk melawan mereka. Understand that he doesn't know everything, paham bahwa dia tidak mengerti semuanya, tidak memahami semua. Ya, rendah hati lah. Ya, makes conscious effort to learn. Jadi kayak open minded gitu ya, membuka hati atau terhadap sesuatu yang baru setiap hari. Ya, sesuatu yang baru untuk belajar, untuk mempelajarinya setiap hari. Something new every day. Oh ya, tadi kelanjutannya Bu. Ya, jadi selalu membuka wawasannya untuk belajar sesuatu yang baru setiap hari. Setiap hari, ya. Loves hard, sangat mengasihi. Says what he feels, selalu menyampaikan apa yang dia rasakan. Nggak dipendam. Kalau dipendam dari penyakit. Tidak memendam, gitu ya, tidak memendam perasaan. Ya, terus? Reads this without feeling offended. Ya, membaca ini tanpa hard feeling gitu, tanpa perasaan yang tidak enak. Ya. Yang ngerti katakan amin. 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 Suami saya juga bilang amin. Iya kan? Jadi bukan under grace. Amen. Hello, Mr. Alan. Hello. Halo, Pastor Kultur. Pleased to meet you. How are you? I'm fine. Thank you. Thank you. Jadi, saudara, kita ini under grace justru menjadi the real man. Bukan menjadi apa ya? Kebalikannya dari real man. Jadi grace itu simple banget, yaitu kehidupan apa adanya, yaitu menjadi apa tadi dikatakan di sana yang ketiga ini, menjadi orang yang baik, menjadi berkat dan menjadi saksi. Itulah grace, saudara. Justru grace itu menuntun kita untuk menjadi the real man ini, a real man. Nah, 1 Korintus 15 ayat 10, silakan. Namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada, dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersamaku. Ya, jadi saudara, grace itu sebetulnya simple sekali. Grace itu. Grace itu aku ada seperti yang aku ada. Nah, kan? Bukan hyper kan? Grace kepadaku itu tidak sia-sia. Loh, gak sia-sia. Kalau terlalu berlebihan, hyper, tumpah, itu kan jadi apa, saudara? Nanti mubazir gitu loh. Jadi mubazir gitu loh, saudara. Enggak begitu. Grace itu simple. Bukan hyper. Grace itu aku ada seperti aku ada. Sudah. Engkau ada seperti engkau ada.
Dan anugerah itulah yang membuat saudara melakukan apa yang harus saudara lakukan. Di situ Rasul Paulus berkata apa? Oh, itu real man itu lawan dari imitation man. Imitation. Malah bekerja keras artinya dia melakukan sesuatu yang dimana dia harus kerjakan selama di bumi, tapi bukan yang untuk keselamatan kekal. Oke. Berikutnya. Silakan baca 1 Korintus 15 ayat 11. Yuk, ini sudah yang akhir-akhir. Setelah ini Pastor Guntur sudah masuk. Jadi baik aku maupun mereka, demikianlah kami beritakan, dan demikianlah kamu percaya. Ya. Orang yang under grace itu justru mereka memberitakan anugerah itu, seperti Rasul Paulus memberitakan anugerah yang dia percayai. Grace sendiri itu adalah tentang kabar baik, dan Jesus itu adalah Jesus is the good news. Yesus adalah kabar baik itu. Jadi misalnya gini, saudara bekerja sebagai karyawan, lalu ya saudara karena tugas banyak di kantor, lalu saudara bersaksi, saya bersaksi hari ini kerjaan saya banyak di kantor, tapi Tuhan tolong saya bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi sebagaimana aku ada, saudara sebagai seorang investor, saya bersyukur saya invest, tapi puji Tuhan setelah sekian lama tidak ada hasilnya, ini mulai nampak hasil, saya percaya Tuhan bekerja juga memberkati apa yang aku investkan. Nah, apa adanya, saudara seorang bisnismen, apapun ibu rumah tangga, apapun yang kau kerjakan, kau bisa bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan melalui hidup saudara. Itu grace. Jadi grace itu tidak hyper, tidak luber-luber tumpah gitu, tidak. Grace dari Tuhan itu memang abundant. Tetapi setelah nyampe kepada kita, kelimpahannya itu membuat hidup kita jadi teratur. Kita menjadi baik, kita menjadi bijaksana. Katakan amin. Amin. Nah, Roma 3:23, 24, silakan dibaca. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Grace itu kita terima dengan cuma-cuma. Jesus grace. Tetapi kita terima dengan cuma-cuma, saudara, membuat hidup kita itu tidak murahan. Tidak. Jadi kalau orang bebas berbuat dosa itu murahan, gitu loh, saudara. Engkau terima cuma-cuma karena grace itu adalah the best yang heaven punya, the best yang surga punya, maka kualitas saudara, kualitas hidup saudara justru dibuat Tuhan itu mulia, dinaikkan. Bukan berarti, maksudnya adalah bukan berarti yang kita terima itu, kalau kita terima cuma-cuma, lalu hidup kita menjadi bebas melakukan apa saja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak begitu. Atau kita melanggar norma-norma masyarakat. Oh, tidak begitu. Membuat hidup kita, aku bebas. Lalu menjadi tidak sopan kepada tetangga, kepada saudara. Oh, tidak begitu, saudara. Tapi justru grace itu cuma-cuma, tapi membuat free, tapi membuat kita malah hidup kita itu menjadi berkualitas. Katakan amin. Menjadi mulia. Karena grace itu is glorious. Nah, ayo 2 Korintus 12 ayat 9, silakan dibaca. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Nah, saudara, grace itu abundant. Tapi setelah nyampe kepada kita itu tidak hyper, tidak melampaui batas kita sebagai manusia yang hidup di bumi, tidak. His grace is enough. His grace itu
is not hyper grace. His grace itu enough. Jadi anugerahnya itu cukup, saudara, untuk kita. Cukup apa? Ayo kita lihat ini. Silakan baca 2 Korintus 9 ayat 8. Silakan. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Ini dia yang saya maksud di awal tadi. Grace itu abundant memang. Melimpahkan anugerah kepada kita. Tapi ternyata grace itu membuat kita apa? Beroleh kecukupan. Beroleh segala kecukupan. Berkecukupan dalam segala sesuatu. Nah, berkecukupan dalam segala sesuatu dan perbuatan baik. Di sini loh, berkecukupan itu, saudara, dalam segala sesuatu. Jadi malah saudara membuat hidup saudara itu menjadi baik. Contoh ya, saudara punya kebutuhan apa gitu. Tapi kemudian Tuhan, engkau tidak bisa apa-apa, engkau cuma bisa berdoa. Cuman bisa mengerang. Kemudian Tuhan memberikan mukjizat sehingga saudara mampu atau bisa menghadapi atas tantangan pergumulan yang saudara hadapi itu. His grace is enough. Nah, grace yang berkelimpahan itu membuat saudara akhirnya berkecukupan dalam segala kebutuhan saudara, dalam segala kebutuhan di hidup saudara. Berarti katakan amin. 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 Dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Grace itu membuat saudara berkelimpahan dalam perbuatan baik, bukan dalam perbuatan dosa. Jadi tuduhan-tuduhan hyper grace di luar itu tidaklah sesuai dengan karakter under grace. Saudara. Silakan baca di Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya, sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi waktu lalu pada masa kesabarannya. Untuk membuktikan kebenaran Elohim pada masa sekarang, supaya nyata bahwa dia itu benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di poin ini, grace justru untuk membuktikan kebenaran Tuhan di masa sekarang, di mana saudara telah dibenarkan dan menjadi orang percaya pada Yesus. Jadi justru untuk membuktikan kalau saudara itu orang benar, itulah grace. Bukan malah tingkah laku kita menjadi hyper. Tidak. Membuktikan saudara itu orang benar. Roma 4 ayat 5, silakan dibaca. Yuk. Silakan. Ada yang baca? Tetapi bagi orang yang tidak berusaha namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Sudah. Imannya diperhitungkan Orang durhaka sebagai imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi grace itu membuat kita terima kebenaran, tapi membuat orang yang durhaka pun akhirnya memiliki iman. Jadi bukan orang yang durhaka mendapatkan grace, karena grace itu kalau dikatakan hyper grace, lalu orang itu, karena aku sudah diampuni, aku tetap jadi durhaka. Oh, tidak demikian, saudara. Justru grace mengubahkan orang durhaka menjadi benar, tetapi tidak kembali kepada durhaka. Jadi grace itu malah memagari dia untuk tidak kembali kepada kedurhakaannya, tetapi justru menuntun dia untuk tetap hidup di dalam rel kebenaran. Ngerti, katakan amin. Grace memang berlimpah-limpah, tetapi membuat kita tidak berkelakuan hiperaktif atau hiper apa, tidak. Roma 6 ayat 14, silakan baca. Yuk. Dosa tidak akan berkuasa atas kamu sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah anugerah. Jadi for sin shall not have dominion over you. Jadi bukan bebas berbuat dosa. Tidak.
For ye are not under the law, but under grace. Jadi kita ini not under hyper grace, tapi kita under grace. Katakan amin. Jadi his grace is enough. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku menjadi apa? Disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata dalam menaungiku. Terus grace membuat kita hidup berkecukupan. Nah ini yang tadi, yang kita baca tadi. Berkecukupan dalam apa? Whatever. Whatever ini bicara tentang cara. Whole, keseluruhan, kepenuhan, keutuhan, whosoever. Jadi abundant, kelimpahan grace yang abundant grace ini bukan membuat kita melampaui batas seperti tuduhan orang akan hyper grace, kita under grace. Itu adalah whatsoever, itu adalah di dalam cara apapun. Misalnya saudara di dalam pekerjaan rumah tangga ada masalah nih. Tiba-tiba Tuhan ada saja cara yang Tuhan berikan untuk kita bisa melakukan sesuatu, selalu ada jalan gitu loh. Kalau whole itu bicara tentang kesehatan, pikiran, perasaan. Tuhan tidak mau saudara perasaan saudara terus tertekan, terus stres. Tuhan tidak mau saudara di sana. Karena Tuhan juga memberkati jiwa saudara. Karena Tuhan memberikan melimpahkan damai sejahtera di hati dan pikiran saudara. Supaya saudara punya perasaan pikiran yang tenang setiap hari. Jadi grace berlimpah dari Tuhan membuat kita tidak hyper. Tapi kita berkecukupan di dalam kesehatan. Di dalam kita berpikiran, berperasaan. Yang ketiga, whosoever. Terhadap sesama. Maupun engkau dapat berkelimpahan. Saudara, di sini dikatakan grace itu membuat saudara berkecukupan dalam segala sesuatu, berkelimpahan dalam perbuatan baik. Saudara, yang ketiga ini whosoever, abundant. Pernah enggak saudara? Saudara enggak ada jalan, tiba-tiba saudara ada teman lama atau yang di luar negeri atau di mana, tiba-tiba menghubungi saudara, kamu butuh apa? Kok Tuhan bicara, aku kok kepingin, aku kok Tuhan kayak minta aku nolong kamu ya. Lalu saudara akhirnya ada jalan keluar. Itu namanya abundant. And grace itu. Jadi bukan hyper grace bebas untuk melakukan kita bekerja, menipu orang, bekerja seenaknya, kita janjian dengan orang, kita sudah dapatkan uangnya, lalu tidak kita kerjakan, lalu kita bawa lari. Bukan begitu. Tapi justru saudara mendapatkan teman-teman yang banyak, engkau ketemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Itulah abundant grace. Ngerti, katakan amin. Jadi, kesimpulannya adalah, hyper grace itu anugerah yang berkelebihan, anugerah yang melampaui batas. Anugerah Tuhan itu cukup. Hidup di bawah anugerah itu, under grace, berkelimpahan dalam segala sesuatu dan perbuatan baik. Justru berkelimpahan dalam perbuatan baik, itulah under grace. Kita hidup di bawah under grace. Kita tidak hidup di bawah hyper grace. Kabar baik anugerah adalah Kristus yang telah mati ganti dosa kita, dikubur dan dibangkitkan bagi kita. Grace itu bukan karena perbuatan kita. Grace itu penyelamat kita. Grace membuat kita menjadi orang baik, menjadi berkat dan saksi. Grace itu simple, yaitu menjadi orang baik, titik. Itu akibat dari grace, saudara. Jadi menjadi orang baik. Kita tidak hidup di bawah hyper grace, kita hidup di bawah anugerah. Kita tidak under hyper grace, kita under grace. Sebab hyper grace itu not biblical. Grace itu biblical. Grace itu membuat hidup berkecukupan dan berkelimpahan dalam segala perbuatan baik. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi, saudara, bila nanti saudara ketemu dengan kalimat-kalimat yang berkata, contohnya adalah kasih
dan kebaikan Tuhan itu membuat kita bertobat, itu bukanlah hyper grace. Itu grace. Keselamatan itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Perbuatan kita tidak menghasilkan keselamatan, itu bukan hyper grace, itu grace. Kita mengampuni kesalahan orang lain karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, itu bukan hyper grace, itu grace. Kita diurapi, maka kita menikmati roh Tuhan dan pengurapannya yang melimpah di dalam kita, itu bukan hyper grace, itu grace, saudara. Katakan amin.